Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Romo Kiai Haji Muhammad Idris Jamaluddin beserta Ibunda Haji Muhammad Falasifah selaku pengasuh Pondok Pesantren Al-Wibit Putri. Yang saya hormati Bapak Dr. Hanifuddin Mahdum beserta Ibu Dr. Khairatul Idawati selaku pencetus pasti aksi literasi. Tidak lupa kepada Mudir Madrasah Dinia yang saya hormati Bapak Ahmad Nidomi beserta para siswi kelas 6 Madrasah Dinia yang saya sayangi. Hari ini saya Nur Hikmah akan menjelaskan mengenai tentang takarub dengan sembelian. Takarub dengan sembelian saya awali dengan munasabah ayat. Munasabah ayat pada surat Al-Hijr ayat 36 dan 37 menerangkan bahwasanya hewan yang dikurbankan, hewan yang disembelih lalu ditaruh di Ka'bah sebagai sesembahan Ka'bah itu merupakan sebuah bentuk ketakwaan. Lanjut ke makna global. Makna global surat Al-Hajj ayat 36 dan 37 yakni bahwasanya unta itu merupakan syiar Allah. Mengapa begitu? Karena unta kalau dilihat itu lebih besar daripada manusia. Ya kan? Jelas berarti kalau dia lebih besar berarti jelas lebih kuat. Tetapi Allah itu menundukkan unta agar bisa disembelih manusia, agar bisa ditunggangi dan bisa untuk diperas susunya. Ini saya gambarkan, ada gambar unta, ada 3 panah, bahwasanya unta yang kuat ini bisa kita tunggangi, bisa kita sembelih dan bisa kita peras susunya. Mengapa kok unta menjadi syiar Allah? Karena apa ya? Kita tuh disuruh mengingat delok unta itu loh sebegitu kuatnya bisa ditundukkan Allah untuk kita agar kita bisa menikmati dagingnya, menikmati susunya gitu. Lalu kalau kita menyembelih itu hendaknya dengan bismillah, yaitu dengan menyebut nama Allah. Kenapa juga kok dia disebut syiar Allah? Karena ketika kita menyembelih daging unta itu tadi, nanti dagingnya bisa kita sedekahkan. Terus kita juga kalau menyembelihnya itu dengan cara ikhlas dan sebagai untuk takwa kepada Allah. Surat Al-Hajj ini ditutup dengan adanya kewajiban bagi kita untuk bersyukur. Di sini ada gambar tempe ya. Tempe itu makanan yang kata-katanya tuh kayak nggak enak gitu, padahal ya enak banget. Kita itu diwajibkan untuk bersyukur dan juga selalu mengagungkan Allah. Kita lanjut ke kandungan hukumnya. Kandungan hukum yang pertama, apa sih yang dimaksud dengan al-budnah pada surat Al-Hijr ini? Ya, al-budnah itu secara bahasa adalah unta. Sedangkan secara syara itu merupakan hadiyatul lil Ka'bah, yaitu hadiah untuk Ka'bah. Jadi sesembahan buat Ka'bah. Tapi para ulama itu berselisih pendapat. Bagaimana pendapatnya? Kita terangkan. Pendapat yang pertama, pendapatnya Imam Hanafi, Imam Ibnu Atha dan Imam Sa'id. Tiga beliau ini mengatakan bahwasanya al-budnah itu bisa menjadi 2 makna. Yang pertama itu bisa bermakna sapi, yang kedua bisa bermakna unta. Kenapa kok bisa sapi, bisa unta? Karena menurut beliau itu keduanya ini ketika dikurbankan itu cukup untuk 7 orang. Seperti kejadian kalau seumpama kurban 1 sapi, ketika di akhirat nanti sapinya itu bisa ditunggangi untuk 7 orang. Sama seperti unta juga seperti itu. Kalau Imam Syafi'i saya tandai dengan kata S dan M itu adalah Imam Malik. Beliau keduanya ini mengatakan al-budnah itu hanya 1 makna, yaitu hanya unta saja. Kandungan hukum yang kedua, kan banyak ya hewan-hewan di sini, hewan-hewan seperti kambing, sapi, unta. Mana hewan yang paling unggul untuk disembelihkan? Semuanya itu ya baik untuk disembelihkan. Namun yang paling utama itu apa? Ya, ini berikut adalah
urutannya. Yang pertama adalah unta, yang kedua adalah sapi, yang ketiga adalah biri-biri, yang terakhir adalah kambing. Saya beri singkatan Karisaku. K, kambing, ri, biri-biri, sa, sapi, u, unta. Oke, jadi Karisaku itu dari bawah dulu baru ke atas. Itu. Lanjutnya kalau hukum yang ketiga. Lantas bagaimana hukumnya memakan daging kurban? Tuh. Nah, di sini juga ada perselisihan pendapat. Pendapatnya Imam Hanafi sama Imam Ahmad. Nah, beliau berdua ini berpendapat boleh dimakan dagingnya ketika itu berupa kurban untuk dam haji, terus kurban haji kiron, habis itu kurban sunnah. Tuh. Kurban sunnah itu kayak apa ya? Kayak itu loh pas wayahnya. Apa itu Idul Adha, tuh kurban sunnah. Terus yang menurut Imam Syafi'i, beliau itu berpendapat ada yang boleh, ada yang tidak. Lah, yang boleh itu apa? Ketika kurbannya itu berupa kurban sunnah. Yang tidak boleh itu berupa kurban wajib. Lah, kurban wajib itu apa contohnya? Seperti nazar. Saya bernazar saya akan kurban sapi seumpama. Lah, itu namanya kurban wajib karena nazar itu wajib dilakukan. Tuh. Kalau hukum yang keempat yaitu mengenai tentang kapan dan di mana kurban itu dilakukan. Oke. Nah, menurut Imam Syafi'i, kurban itu dilakukan ketika Yaumun Nahri dan Yaumun Tasyrik. Tuh. Kalau menurut Imam Hanafi, Maliki sama Hambali itu pada Yaumun Nahri saja. Yaitu tanggal 11 sampai tanggal 13. Lah, di mana tempatnya? Tempatnya itu di tanah haram. Tuh. Cukup sekian dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.